Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan masih terkait dengan rilis kinerja emiten di semester pertama di 2023, di mana PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI melanjutkan kinerja positif dengan kembali mencatatkan kenaikan laba di semester pertama di 2023. Capaian laba tersebut salah satunya ditopang oleh lini bisnis kredit yang tumbuh 11,8% secara tahunan. Dikutip dari laporan keuangan perseroan, PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 25,2 triliun rupiah atau naik 24,9% year on year bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 20,2 triliun rupiah. Capaian laba tersebut salah satunya ditopang oleh lini bisnis kredit. Bank Mandiri secara konsolidasi berhasil menyalurkan kredit sebesar 1.272,07 triliun rupiah atau tumbuh 11,8% year on year. Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI Darmawan Junaidi mengatakan dalam mendorong penyaluran kredit, BMRI fokus di sektor yang prospektif. Selain itu, peningkatan kredit tidak terlepas dari fundamental ekonomi Indonesia yang semakin solid. Kinerja Bank Mandiri juga terlihat dari sisi profitabilitas yang terus meningkat. Return on equity Tier 1 Bank Only telah menyentuh 25,8% atau naik 275 basis point year on year. Sementara posisi net interest margin Bank Only terjaga solid di level 5,30%. Posisi non-performing loan atau NPL Bank Only melandai ke level 1,53%, jauh lebih baik bila dibandingkan Juni 2022 di level 2,47%. Dana pihak ketiga secara konsolidasi tumbuh 8,47% year on year dari 1.318,42 triliun rupiah di 2022 menjadi 430,13 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk ADX Channel. Ya, pemirsa, dari perkembangan fundamental BMRI, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan teknikalnya di sepanjang perdagangan hari ini. Meskipun di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua, saham BMRI lebih cenderung tertekan dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, tapi sebelumnya BMRI di sesi pertama sudah menjadi penopang dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 5.800. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa, pergerakan intraday-nya untuk BMRI di sepanjang perdagangan hari ini, di mana untuk saham BMRI di sesi pertama pada pagi tadi dibuka di level 5.800 dan ini tampaknya merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini, bahkan dalam beberapa perdagangan terakhir. Dan posisi ini berbeda cukup jauh dari level penutupan di perdagangan sebelumnya di 5.700. Kemudian pada pukul 9.30 BMRI penguatannya lebih ke arah terbatas, bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya atau bergerak di zona merah di 5.675 dan tadi sempat ke 5.625. Pada pukul 10.30 BMRI kembali bergerak ke zona hijau di 5.700, namun di penutupan sesi pertama pada siang tadi atau jelang penutupan kembali bergerak ke zona merah di 5.675. Di pembukaan sesi kedua masih tertekan di 5.650, namun posisi saat ini BMRI sudah berbalik ke zona hijau ke 5.725, menguat di 0,44% dan level 5.800 tampaknya merupakan level tertinggi di perdagangan hari ini. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BMRI dalam beberapa bulan terakhir, terutama pasca stock split dilakukan beberapa waktu lalu. Di perdagangan Januari di 4.937, 11 Januari tertekan ke 4.475 dan level terendahnya pasca stock split. Kemudian di perdagangan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni lebih cenderung atau rata bergerak di atas level 5.000-an. Bahkan di perdagangan April, di Maret maksud kami di 5.450, meskipun di Juni kembali tertekan ke 5.075. Sementara di perdagangan Juli ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan hari ini secara intraday sempat menyentuh ke level 5.800 dan di pembukaan sesi kedua ini berada di 5.650. Posisi saat ini sudah balik ke 5.700-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya sudah berada di atas 10 kali, tepatnya di 10,59 kali. PSR-nya di 3,24 kali, PBV-nya di kisaran 2,44 kali, sementara PCFR di 1,49 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.